Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-jannatu wan nar. Ada surga dan neraka. Likulli minhuma ahlun. Dan Allah ciptakan setiap dari keduanya penghuninya masing-masing. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik, tidak akan menerima kecuali yang tayyib, yang baik. Kemudian beliau berbicara mensyarah hadis ini, dua calon penghuni surga dan calon penghuni neraka sekarang ini berada di dunia ini. Kedua-duanya ada di dunia ini, bercampur di muka bumi ini. Dan keduanya akan menjadi musuh, tidak akan bisa bersatu. Orang-orang yang masuk ke dalam al-jannah, mukminin, menghadapi orang-orang yang akan masuk ke dalam nar, kafirin. Bertolak belakang antara jannah wan nar. Demikian pula dengan ahluhuma, penduduknya. Calon penghuni surga bertolak belakang dengan calon penghuni an-nar. Begitu seterusnya sepanjang zaman. Dari Adam alaihissalatu wassalam sampai yaumul qiyamah akan bergolak, berseteru dua kubu tersebut. Ahlu tauhid menghadapi lawannya musyrikin. Ahlu sunnah menghadapi lawannya ahlul bid'ah. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran dan mengingatkan bahwa syaitan musuh bagi kalian. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan itu musuh bagi kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema daurah ngapak kali ini adalah membahas tentang al-firaq, kelompok-kelompok yang dhalalah, yang sesat. Dan ini penting bagi kaum muslimin. Karena dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari kesesatan, fahamilah apa itu kesesatan.
ketahuilah api itu dolalah, agar selamat darinya. Wa man lam ya'rif asy-syar'a al-khairu min asy-syarr yaqa fih. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan mana yang khair, mana yang syar, mana hak, mana batil, dia akan jatuh pada kebatilan. Mengerti tentang Khawarij, memahami bid'ah-bid'ah mereka, sepak terjangnya mereka. Ini penting. Apalagi Khawarij itu disebutkan dalam hadis akan terus sampai mereka bergabung dengan Dajjal la'natu alaih. Perlu kita fahami siapakah mereka di zaman kita sekarang ini yang membawa pemahaman Khawarij itu agar kita bisa menjauhi mereka. Perlu juga kita tahu siapa itu. Kelompok Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, agar kita tahu. Sahabat Rasul yang bernama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an beliau mengatakan kana nas yas'aluna ar-rasul 'anil khair wa sa'altuhu 'anil syarr makhafatan aydrikani. Dulu manusia banyak bertanya kepada Rasul tentang amal kebaikan, amal saleh. Itu hal yang baik, bukan tercela. Akan tetapi kata beliau, aku bertanya kepada Rasul tentang asyar, tentang keburukan, tentang kejelekan, tentang kemungkaran. Mengapa? Dalam rangka apa beliau bertanya tentang asyar? Makhafatan idrikani, karena aku takut keburukan itu menimpaku dalam keadaan aku tidak tahu. Ini yang sangat mengerikan. Aku khawatir kesesatan itu menimpaku dalam keadaan aku merasa di atas kebenaran. Maka butuh untuk kita mengetahui. Dan ilmu yang seperti ini bukan ilmu yang usang. Ilmu seperti ini ilmu yang terus menerus. Karena memang ahlul batil mereka berkembang terus. Sekte-sekte tersebut berkembang terus. Nabi kita Rasul Muhammad SAW menyebutkan 73 golongan. Dan itu adalah bilangan minimalnya. Sataftariq ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semua di neraka kecuali satu. Satu dibandingkan 72. Betapa mengerikannya itu kaum muslimin. Satu diseret ke 72 pemahaman sesat. Betapa dia harus kokoh di atas al-haq. Di hadapan dia ada panggilan jihad, panggilan perjuangan, panggilan. Ternyata itu model Khawarij. Fahami betul. Jangan ikut-ikutan. Sembarangan jihad kemudian terbawa. Jangan. Ada juga yang slogannya zikir. Yang penting fly. Ngerti fly, Pak? Gentayangan. Jangan ikuti itu. Terus 72 mengancam setiap kita. Kalau bahasa Jawa nih medeni banget, Pak. Ngeri. Satu orang menghadapi 72 aliran kesesatan. Dan itu jumlah minimal, bukan maksimal. Karena setiap sekte berkembang dan berkembang terus dan terus. Di negeri kita kaum muslimin terdapat berbagai macam aliran-aliran yang hari demi hari atau setiap hari kita menghadapi mereka dari kalangan Mu'tazilahnya, dari kalangan Sufinya, Syiahnya, Khawarijnya, dari sisi liberalnya dan yang lainnya. Maka kami betul firqah dhalalah agar kita selamat dari kesesatan itu. Di samping tentunya kita memahami manhaj salaf yang baik, yang benar. Prinsip-prinsipnya.
akidahnya, ibadahnya. Satu sisi, fahami apa itu ad-dhalalah, kesesatan. Agar kita selamat dari itu semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, kita atau kami akan menyampaikan salah satu firqah ad-dhalalah, kelompok sesat yang Nabi kita Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam telah mengingatkan bahayanya mereka. Satu kelompok ini langsung Nabi kita yang turun tangan menyebutkan tentang bahayanya mereka yang mengancam umat Islam. Khawarij. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bacakan dalam beberapa riwayat. Riwayat Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, dalam beberapa riwayat ada seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang protes terhadap keputusan Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau Rasulullah dan beliau kepala negara di waktu itu, walil umur, ulatul umur. Orang ini mengkritik kebijakan pemerintah, kebijakan Rasul Muhammad alaihi salatu wasallam. Orang ini dengan kejinya menuduh Nabi dengan tuduhan tidak adil. I'dil ya Muhammad. Berbuat adil engkau ya Muhammad alaihi salatu wasallam. In hadhil qismah la yuridu biha wajh Allah. Pembagian model ini bukan yang dicari adalah mencari wajah Allah, tetapi mencari wajah manusia. Nabi dituduh ketika melakukan kebijakannya dalam rangka mencari simpatik orang, dalam rangka mencari cintanya orang, bukan dalam rangka mencari wajah Allah. Tuduhan keji yang dilontarkan oleh seorang Dzul Khuwaisirah. Di saat itu Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi. Idzan li adm unuqah atau kama qala. Wahai Rasul, izinkan aku untuk memenggal lehernya orang ini. Rasul melarang jangan sampai terdengar Nabi membunuh sahabatnya sendiri. Hadirin yang kami muliakan, dalam banyak hadis Nabi kita mengingatkan. Di saat itu Rasul membantah, wailak wa man ya'dil idza lam a'dil. Celaka engkau Dzul Khuwaisirah. Siapa lagi yang bisa adil kalau aku tidak adil? Maka begitu orang ini keluar, disebutkan dalam beberapa riwayat, Rasul mengatakan, saya khurju min didi hadzal rajul, akan keluar satu saat nanti satu kaum yang semodel dengan orang ini, yang setipe dengan orang ini. Kaum itu adalah Khawarij. Ya, akan kita sampaikan pembahasannya. Kita diberi waktu 1 jam. Sampai jam berapa, Pak? 10. Tapi tadi dikasih tambahan sampai setengah 11. Tidak apa-apa ya, Pak? Hadis tentang ini kaum muslimin begitu banyak. Namun kami tidak membacakan tentang beberapa riwayat tersebut. Yang akan kita bacakan oleh kaum muslimin nanti adalah mereka ini adalah satu kaum yang menghalalkan darahnya kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Utsman radhiyallahu an, mengkafirkan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan mengkafirkan para sahabat. Sangat mengerikan. Orang-orang yang terbaik saja mereka kafirkan. Apalagi manusia yang lain. Sehingga mereka sangat berbahaya sekali.
gerakannya yaqtuluna ahlal Islam, membunuhi kaum muslimin, wa yad'una ahlal awthan, dan membiarkan hidup para penyembah berhala. Mereka ini gerakannya sangat mengerikan. Dan lebih dari itu kaum muslimin, mereka menghiasi gerakan yang jahat itu atas nama agama, atas nama jihad, atas nama menegakkan hukum, atas nama amal salat dan ibadah. Dan inilah yang akan kami sampaikan kaum muslimin, betapa dahsyatnya mereka itu. Kita akan sampaikan sedikit sejarah kemunculannya kaum muslimin. Di saat kapankah mereka itu ada? Di saat kapankah mereka itu menjadi firqah? Cikal bakalnya ada di zaman Nabi. Ini Dzul Khuwaisirah. Yang Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibadahnya mereka. Namun Nabi menyebutkan penyimpangan yang begitu dahsyat. Disebutkan dalam beberapa riwayat, yakhruju minhum qaumun, akan keluar dari orang yang semisal ini adalah orang-orang yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka kaum yang membaca Al-Quran namun tidak melewati tenggorokan mereka. Disebutkan pula yamruquna min Islam muruqas sahmi min armiyah. Mereka melesat jauh dari Islam sebagaimana anak panah melesat jauh dari buruannya. Nabi juga menyebutkan mereka ini adalah kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Dan adraktuhum lakum qatla adil. Kalau aku menjumpai mereka, aku akan bunuhi mereka sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad. Sebuah riwayat disebutkan kaum Thamud. Saking bahayanya mereka dari kaum muslimin, Nabi SAW mengingatkan umat padahal mereka belum muncul di saat itu. Tetapi contohnya telah ada. Dan sifat yang paling menonjol di antara mereka dari kaum muslimin adalah sifat memberontak kepada pemerintah, ulatul umur al-muslimin. Ini ciri khasnya mereka yang ini akan kita sampaikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an. Khawarij ini dari bahasa Arab kharaja. Khawarij jamak dari kata khariji. Kharijun, satu orang yang keluar. Khawariju adalah jamak orang-orang yang banyak yang keluar. Secara definisi syar'i, khawarij adalah al-kharijun ala imami zamanihim. Khawarij adalah orang-orang yang memberontak kepada pemerintah yang ada di zamannya masing-masing, yang mereka adalah muslimin. Ta'ifatun kharajat ala amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelompok ini pergerakannya muncul adalah di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini mereka. Pergerakannya kaum muslimin diawali ketika perang Siffin telah selesai. Mereka keluar dari barisannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Mereka berkumpul di tempat namanya Harura. Dan itu akan kita bacakan insyaallah. Mereka sejumlah, sebagian riwayat menyebutkan 8.000. Sebagian riwayat menyebutkan 12.000. Jumlah mereka yang membelot, yang tidak mau taat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Namun sebelumnya kaum muslimin, sejarah mereka diawali dengan masuknya seorang Yahudi bernama Abdul bin Saba ibn Sauda.
Kita baca sedikit kisah yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan ketika beliau menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari, "Hakadha kana alladhi ila khilafati Umar radhiyallahu anhu." Demikianlah kaum muslimin bersatu dari semenjak zaman Nabi, belum ada firqah dhalalah. Belum ada perpecahan. Di zamannya Abu Bakar juga belum ada. Sampai di zamannya Umar belum ada. Semuanya kulluha al-jamaah. Semuanya berjamaah. Dipimpin dengan satu kepemimpinan Khulafa Rasyidun. Wahakada fi zaman Uthman. Sampai di zamannya Uthman radhiyallahu an. Sampai di zamannya Uthman radhiyallahu an. Awal-awal sampai di akhir-akhirnya. Falamma qudil Uthman ja'a al-ikhtilaf wal-bid'ah. Wa sara an-nas ahzaban. Sepeninggal Uthman radhiyallahu an, terjadilah perpecahan dan bid'ah. Sehingga manusia bercerai-berai. Mereka berkelompok-kelompok. Wasaru firaqan. Masing-masing mereka memiliki pimpinan. Ciri khasnya masing-masing. Kelompoknya masing-masing. Qala Syekh Shalih Fauzan. Saya bacakan sedikit keterangan dari beliau. Kejadian yang terjadi di akhir-akhir zaman kekhalifahannya Utsman. Sampai terbunuhnya beliau. Radhiyallahu anhu. Qala Syekh. في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين. Di zaman sahabat dan tabi'in, orang-orang yang menyimpang mereka bersembunyi, tidak berani menampakkan diri. Mundasin, mereka menyusup ke sana dan menyusup ke sini. Bainan nas, kal qadariyati wa ghairihim, seperti firqah di awal-awalnya adalah terjadi firqah pertama Khawarij, kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, dan berikut seterusnya. Wadzalika liquwatil Islam, itu dikarenakan kekuatan Islam di waktu itu. Kaum muslimin masih kuat bersama pemerintahnya. Ila sampai pada masa dasal Yahud rajulan Yahudiyan minal Yaman. Sampai orang-orang Yahudi memasukkan salah seorang di antara mereka, disusupkan untuk merusak Islam wal muslimin dari dalam. Orang-orang Yahudi memasukkan seorang dari negeri Yaman, dia disebut dengan Ibn Sauda, dikenal dengan Ibn Sauda. Dia bernama Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Orang dari kaum muslimin Yahudi, tapi dia datang ke kota Madinah. Azhar Islam menampakkan keislamannya. Bersyahadatain, masuk menjadi muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di kalangan para sahabat di waktu itu di kota Madinah. Fi khilafati Utsman, itu terjadi di masa kekhalifahannya Utsman radhiyallahu anhu. Karena ini adalah munafik. Abdullah bin Sabal Yahudi dia. Dia dimasukkan ke dalam Islam dengan rencana yang memang menghancurkan. Sebagaimana bulus yang disusupkan atau dimasukkan ke dalam Nasar untuk menghancurkan agama mereka. Wal'iyadzubillah. Ibn Sauda ini bukan dalam rangka ingin berislam, bukan. Memang dia adalah musuh, adu, yang ingin menghancurkan persatuan kaum muslimin. Faja'ala yasub Utsman fil majalis. Mulailah dia mencela Utsman radhiyallahu anhu di beberapa majlis-majlisnya. Mengkritik Utsman radhiyallahu an, menghina kebijakannya Utsman.
agar kaum muslimin ikut-ikutan mencela Utsman radhiyallahu an. Kata Syekh, kami ingatkan kembali, lianuddal Islam khud'atan. Orang ini mengaku-ngaku sebagai muslim sebagai tipu daya saja. Begitu orang ini sudah beraksi di kota Madinah, menyebarkan penyakit-penyakitnya. Disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini, katsirun minan nas, banyak di antara manusia yang tertipu oleh orang ini. Yahdurul sufaha, orang-orang yang dungu, yang jahil, datang ke majlisnya orang ini, sehingga mereka dengan singkat kata tertipu oleh Abdullah bin Syabal Yahud. Ikut-ikutan mencela Utsman radhiyallahu an, khalifah yang ketiga. Falamma futina, tatkala gerakan Abdullah bin Syabal ini tercium, maka diambil tindakan tegas. Faturida, diusir orang ini dari Madinah karena perbuatannya yang mungkar. Dia menyelisihi Islam, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diusir. Tercium gerakannya, diusir dari kota Madinah. Zahaba ila Misr. Orang ini kemudian dia pergi menuju ke Mesir. Wajada qaryatan fi Misr masyhuratan bisyiqaq. Dia mendapati di negeri Mesir ada sebuah daerah yang penduduknya suka dengan yang keras-keras. Suka dengan permusuhan. Suka dengan perkelahian, bentrok, adu mulut, syiqaq. Orang-orangnya, orang-orang yang tipikalnya seperti itu. Abdullah bin Syabal memasukkan racunnya. Mulai dia melakukan gerakannya. Fanghamasa fiha. Sehingga sekian banyak kaum muslimin yang ada di negeri tersebut termakan oleh syubhat-syubhatnya Dzul Khuwaisirah. Syubhat-syubhatnya Abdullah bin Syabal ini dalam bentuk mencela dan menghina, mengkritik Utsman radhiyallahu an. Singkat kisah kaum muslimin, Abdullah bin Syabal berhasil menghimpun beberapa pemuda. Wa fi nihaya takawwana minhum isabatun. Di akhirnya Abdullah bin Syabal mengumpul beberapa pemuda dengan membawa senjata wa quwwatun, dan membawa kekuatan. Faja'u ila Utsman. Mereka datang dari negeri Mesir ke Madinah untuk bertemu dengan Utsman radhiyallahu an, ya'tadziruna alaihi, mengungkapkan kritikan-kritikannya, mengungkapkan ketidakpuasan mereka di hadapan Khalifah Utsman radhiyallahu an. Utsman, kata Syekh Shalih Fauzan, ajabahum wa dahadha shibahahum. Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an berhasil menjelaskan apa yang mereka tuduhkan, menjelaskan yang benar dan membantah yang batil, dan mereka terdiam. Semua tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji. Apa yang mereka dapati dari Ibnu Sauda dan Abdullah bin Syabal Yahud tadi, semuanya terselesaikan dengan baik. Di waktu itu tidak ada pembunuhan, berdarah-darah, permusuhan, tidak. Semuanya bisa dihadapi dengan baik. Dan itulah Khalifah Utsman radhiyallahu an bisa menyelesaikan segala urusan, dan tidak ada apapun di waktu itu. Kemudian mereka berangkat pulang dari Madinah menuju ke Mesir. Thumma talawamu fi tariq. Namun mereka masih belum puas dengan
jawaban-jawaban Khalifah Utsman radhiyallahu an. Mereka saling mencela antar mereka dalam perjalanan mereka keluar dari Madinah menuju ke Mesir. Mereka mengatakan, qalu ma amilna syai'an. Kita belum melakukan aksi apapun. Kita belum melakukan amaliyah kalau bahasa mereka. Kita pulang tangan kosong. Belum ada apa-apa ini. Sikat. Nah, antara mereka begitu. Bali tangan kosong. Tata ini baik. Mulai di antara mereka kasak-kusuk. Bono. Ini kemungkaran. Dan seterusnya. Wal'iyadu billah. Syaitan merasuki mereka. Kelompok tersebut tadi kembali lagi ke kota Madinah, mengepung rumahnya Utsman radhiyallahu an di waktu malam. Di waktu itu musim haji, mayoritas para sahabat sedang menunaikan ibadah haji. Madinah kosong, hanya beberapa orang saja. Dan Khalifah Utsman radhiyallahu an, khalifah yang bijaksana, tidak menginginkan adanya pertempuran safkud dima. Tidak menginginkan adanya peperangan umat Islam melawan umat Islam. Maka beliau berharap bisa ada dialog dan diselesaikan dengan baik. Tetapi lihat, Khawarij, walaupun mereka kalah dalam secara ilmiah dan sudah tidak bisa membantah, tapi tetap Khawarij, na'udzubillahi min dzalik. Dasar mereka adalah orang-orang yang Nabi menyebutkan hudatsaul asnan. Umur mereka baru kemarin. Para pemuda-pemuda yang pikirannya belum dalam. Suful ahlam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dungu. Catak pikirannya. Hanya berbekalkan semangat, emosi. Padahal itu hasutan dari orang-orang Yahudi, dalam ini adalah Abdullah bin Sabil Yahud. Mereka kemudian mengepung Utsman radhiyallahu an. Kemudian mereka hasaruhu fi baiti. Wassahabatu aradu yudafi'u 'anil khalifah. Para sahabat yang ada di kota Madinah ingin melindungi dan membela Khalifah Utsman radhiyallahu an. Walakin Utsman naha 'an dzalik. Akan tetapi Utsman radhiyallahu an melarang hal itu. Mengapa beliau melarang dari hal itu? Dikarenakan kata beliau khawatir adanya safkud dima, khasyatul fitnah, khawatir takut ada fitnah, nanti malah terjadi peperangan antara mereka dengan para sahabat di kota Madinah. Dan beliau berharap adanya dialog kembali, hal-hal yang bisa diselesaikan. Masya Allah, khalifah. Tetapi ternyata mereka kaum muslimin menikam, wal'iyadu billah, dengan senjata mereka dari belakang. Sampai tembus ke depan dan tercucurlah darahnya Khalifah Utsman radhiyallahu an, wal'iyadu billah. Disebutkan beliau di sini, intahazu al-fursata fi ghaflatin. Mereka di waktu itu menggunakan situasi malam hari yang hening. Wa aghlabun nas fil hajj. Manusia di waktu itu mayoritas sedang menunaikan ibadah haji. Wan nas fil Madinah. Manusia di waktu itu di Madinah jumlahnya kanu sedikit naimin. Karena memang malam hari. Manusia sedang terlelap tertidur. Mereka aminin. Selama ini di kota Madinah aman. Tidak ada kejadian pembunuhan, huru-hara, tidak ada kekacauan. Aman Madinah. Sehingga kaum muslimin sebagaimana hari-hari biasa aman. Di kegelapan seperti itulah mereka kemudian melakukan tindakan pembunuhan itu. Dan korban pertama oleh kaum Khawarij adalah Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Disebut oleh Syekh Shalih Fauzan,
qafazu alaihi fil lail. Tiba-tiba mereka masuk ke dalam rumahnya Khalifah Utsman radhiyallahu an. Qabbahumullah. Kata Syekh, semoga Allah menghinakan mereka. Fi baiti, di rumahnya Utsman radhiyallahu an. Merisak masuk ke dalam. Wa qataluhu, dan mereka membunuhnya. Padahal Utsman radhiyallahu an adalah ahlul jannah yang disebut langsung oleh Rasul. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali juga di surga. Tetapi dasar khawarij, inilah bahayanya mereka yang kaum muslimin. Orang yang terbaik di umat ini para sahabat, terbaik di kalangan para sahabat khulafur rasyidun, saja dibunuh oleh mereka. Betapa kejinya, betapa menyimpangnya mereka dari siratal mustaqim. Kan itu Nabi mengatakan, yamruquna minad din muruqus sahmi minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama ini sebagaimana melesatnya anak panah dari buruannya. Beberapa ulama dengan kata-kata hadis ini mengkafirkan khawarij. Namun yang rajih, wallahu alam, disebutkan bahkan mereka itu ingin lari dari kekafiran. Mereka adalah ahlul bughat, orang-orang yang memberontak, bukan musyrikin, bukan kafirin. Hukumnya berbeda. Ya akan kami sampaikan nanti insyaallah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sedikit kami lengkapi kisah dari Syekh Shalih Fauzan. Di waktu Khalifah Utsman radhiyallahu an dibunuh oleh Khawarij, wa huwa yatlul Quran, dalam keadaan beliau membaca Al-Quran di malam itu. Wa ma huwa mushafun, di tangan beliau ada mushaf. Hatta sala damu ala mushaf, sehingga terpancar dan mengalir darahnya Utsman radhiyallahu an di mushaf yang sedang beliau baca. Fa hinaidin hadatsul fitnah, setelah itu terjadilah fitnah besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di waktu yang bersamaan, orang Yahudi ini, Abdullah bin Sabah Yahudi ini, di waktu yang bersamaan, sepeninggal Utsman radhiyallahu an, dia menghembuskan keyakinan Syiah. Mengembuskan sebuah fitnah. Mengembuskan hadits palsu. Yang disebutkan oleh para ulama kita, hadits tersebut adalah Annal Ali wasiyur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang diberi wasiat oleh Rasul sebagai khalifah. Palsu ini. Siapa yang mengembuskan ini? Yahudi tadi. Abdullah bin Sabah. Di satu waktu, dia menimbulkan fitnah Khawarij. Berhasil memberikan racun-racunnya, sehingga terbunuhlah Khalifah Utsman. Di waktu itu juga dia menghembuskan riwayat palsu tersebut. Apa dampak dari riwayat yang palsu ini kaum muslimin? Dampaknya adalah tuduhan Abu Bakar merampas hak kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib. Umar pun demikian, Utsman pun demikian. Sehingga Syiah ini menghujat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dari lisannya satu orang ini yang bernama Abdullah bin Sabah al-Yahud. Kita baca sedikit keterangan Syekh Shalih Fauzan. Beliau mengatakan, wadahadal khabith, orang yang buruk ini, yakni Abdullah bin Sabah al-Yahud tadi, kemudian mengembuskan anal khilafata li Ali, bahwasanya kekhalifahan itu adalah haknya Ali, wa anna laysa li Bakrin, khalifah itu bukan untuk Abu Bakar,
bukan untuk Umar. Wal Uthman, juga bukan untuk Uthman. Wa innama hiya li Ali. Dihembuskan kekhalifahan itu adalah untuk Ali. Wa anna Aliyan huwa wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya Ali adalah wasiatnya Rasul. Wa haula zalamul khilafah wa khudwa ghusbanan min Ali. Mereka Abu Bakar, Umar dan Uthman merampas, mengambil hak kekhalifahan. Hal ini kaum muslimin berujung muncul Syiah. Hulu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai tingkatan Abdullah bin Saba al-Yahud mengatakan Ali adalah ilah, Tuhan. Wal'iyadu billah. Orang ini betul-betul merusak. Ali adalah ilah dalam kalimatnya. Anta huwa. Engkau adalah dia. Antal ilah, engkau adalah Tuhan. Inilah Syiah. Syiah itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah al-mufaddilun. Orang-orang yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar, Umar dan Uthman. Ini, orang yang semisal ini, dia berarti tercemar oleh pemikiran Syiah. Dan itu adalah ciri khas Syiah yang paling bawah. Di atas itu ya kaum muslimin adalah orang-orang yang mereka wal'iyadu billah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu an. Di atasnya lagi kaum muslimin bahkan mereka mengatakan Jibril salah dalam memberikan risalah. Harusnya kepada Ali, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atasnya mereka orang-orang yang mengatakan Ali adalah Tuhan. Syiah yang ada sekarang ini kaum muslimin, Syiah Rafidhah. Syiah yang dikafirkan oleh para ulama. Dan mereka lah orang-orang yang menuhankan Ali, menuhankan Husain. Kalau mereka sedang dalam keadaan genting, mereka mengatakan apa? Ya Ali, madadni, wa ya Ali, tolong aku. Tolong aku. Wal'iyadu billah. Dan itu adalah ucapan mereka. Kita kembali kepada pembahasan kita ya kaum muslimin. Terjadilah fitnah besar. Terjadinya fitnah Khawarij. Kapan Khawarij ini mengumpul menjadi satu firqah? Kejadiannya ya kaum muslimin adalah ketika terjadi persatuan kaum muslimin dari perang Siffin yang terjadi di waktu itu. Mereka Khawarij ini kaum muslimin tidak mau mengikuti Khalifah Ali yang menjadi Amirul Mukminin waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka kemudian berkumpul untuk menentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, memberontak kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mereka berkumpul di Haruriyah. Harura. Beberapa ulama menamakan mereka dengan beberapa nama. Istilah kaum itu yang berkumpul di Harura. Di waktu itu para ulama memberikan sematan nama bagi mereka. Yang pertama nama mereka adalah Harura. Mereka tinggal di daerah namanya Haruriyah. Harura daerahnya mereka disebut dengan Haruriyah. Disebut kelinuzulihim fi mantiqatin tusamma Harura. Mereka berkumpul untuk memberontak kepada Ali di tempat yang dinamai dengan Harura. Ba'din fi salihim an jaisin Ali. Setelah mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib bersama pasukannya. Mereka berkumpul di tempat tersebut sehingga mereka disebut dengan Haruriyah.
Yang kedua, mereka disebut dengan asyuratu. Ini nama mereka, asyuratu. Apa makna syurat? Ini diambil dari ucapannya mereka sendiri. Syarayna anfusana fi ta'atillah. Kami menjual diri-diri kami dalam jalan ketaatan kepada Allah. Yani bi'naha bil jannah. Kami jual diri kami dengan surga. Syurat dari kalimat syara. Mereka mengaku memperjuangkan Islam, padahal mereka memusuhi Islam wal muslimin. Yang berikutnya mereka disebut dengan muhakkimah. Muhakkimah. Karena mereka menentang dua sahabat yang diutus untuk mendamaikan kaum muslimin waktu itu. Satu sisi utusan dari Ali bin Abi Thalib, ini Abu Musa al-Ash'ari. Yang satu sisi utusan dari Muawiyah bin Sufyan, Amr bin As. Singkat kisahnya, mereka kemudian menganggap itu adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah. Dan mereka mengatakan, kami ingin menegakkan hukum Allah. Innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. La hukma illa lillah. Itu ucapannya mereka. Hadil makan. Ali bin Abi Thalib menyebutkan mereka Khawarij itu. Mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu kalimat haqqin urida bil batil. Itu kalimatnya benar. Tapi yang dimaukan dengannya adalah kebatilan. Kenapa? Karena kalimat itu digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Ada satu pelajaran penting di sini. Mengapa mereka seperti itu? Ingin berjihad tapi menyimpang. Ingin menegakkan hukum Allah tapi dengan cara yang malah justru melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberontak kepada pemerintah yang sah. Kenapa? Dikarenakan mereka sedikit ilmu. Banyak ibadah. Tetapi mereka tarkul ilma. Meninggalkan talabul ilmi. Ini pasal besarnya mereka. Lau kan yatlubul ilma. Kalau mereka mau belajar ilmu. Kepada para sahabat-sahabat Rasul. Lamanahum an dhalik. Pasti ilmu itu akan menghalangi mereka dari perbuatan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Apalagi kepada Utsman, kepada Ali, dan begitu seterusnya. Hadirin kaum muslimin, kisahnya panjang tapi jamnya terlalu cepat ini. Saya bingung mau mana lagi yang mau dibaca. Terlalu panjang kisahnya. Singkat kisahnya adalah ketika mereka tidak mau kembali ke pangkuannya, kepemimpinannya Khalifah Ali bin Abi Thalib, mereka memberontak. Jumlah mereka 12.000 di waktu itu. Maka ada upaya dari beberapa upaya yang ada, seperti Abdullah bin Abbas datang kepada mereka di tempat mereka berkumpul di Harura. Ada apa kalian ini? Berapa kritikan mereka? Ada 3 kritikan. Yang semuanya dibantah oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum. Dibantah semuanya. Salah satu di kalimatnya Abdullah bin Abbas, "Laisa fikum minhum ahad. Jitukum min ashabi khairil bariyah." Aku datang dari sisi sahabat-sahabat Rasul sebaik-baik manusia. Aku datang dari Ibnu Amir Rasul. Dari sisi putra pamannya Rasul. Ali bin Abi Thalib. Aku datang dari mereka. Aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang mereka ucapkan. Dan aku akan sampaikan kepada mereka kritikan apa yang kalian kritikan.
Mereka menyebutkan ada 3 poin. Semuanya dibantah oleh Ibn Abbas. Walhamdulillah dengan itu mereka pun sekian ribu tobat keluar dari Harura. Menyadari betul bahwa itu syubhat-syubhat yang terbantahkan. Keluar dari Harura dan bergabung dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Belum terjadi perang Nahrawan. Ali bin Abi Thalib sendiri yang datang ke sana. Ada apa kalian? Berapa kritikan kalian? Sebutkan apa yang kalian inginkan. Terbantah semuanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Tobat dari mereka sekian ribu lagi tobat. Sampai pada akhirnya mereka melakukan kekejaman membunuh putra sahabat Nabi. Ini bernama Abdullah bin Khabbab bin Ard. Ketika mereka berombongan sedang melintas, ada putra sahabat Abdullah bin Khabbab bin Ard, sahabat Nabi. Ini putranya yang bernama Abdullah. Dibunuh oleh mereka. Zabahuha, mereka menyembelih Abdullah bin Khabbab bin Ard ini. Dan membunuh anaknya. Dan merobek jariyah budak perempuan dari beliau yang hamil. Disobek perutnya dan dikeluarkan anaknya. Ini perbuatan Khawarij. Ketika mereka melakukan hal itu, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memutuskan sudah saatnya memang mereka diperangi. Karena mereka adalah kaum yang bughad. Panjang kisahnya kaum muslimin, namun karena sedikitnya waktu tidak bisa kita sampaikan. Yang terbunuh dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, setelah menyebutkan 9 atau 12 orang saja. Dan yang terbunuh dari mereka sekian ratus. Yang tersisa dari mereka hanya 9 orang. 1 atau 2 orang lari ke negeri ini. 2 orang lari ke negeri ini, mereka melarikan diri. 2 tahun berikutnya atau 1 tahun berikutnya itu terjadi pada tahun 38 Hijriah. Atau 39 Hijriah. Selang tidak lama dari itu, pada tahun 40 Hijriah, terjadilah pembunuhan kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Khariji. Di waktu itu Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam sejarah yang panjang, di mana beliau menunaikan salat subuh. Tiba-tiba Abdurrahman bin Muljim Kharij ini menikam dengan belati atau pedangnya sampai terbunuhlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah gerakan Khawarij yang sangat mengerikan. Mereka menganggap itu perbuatan yang benar. Lihat apa yang diucapkan oleh Abdurrahman bin Muljim ini. Ketika dipotong tangannya, dia diam. Ketika dicukil matanya, dia diam. Ketika hendak dipotong lidahnya, dia mengatakan, jangan. Jangan sampai ada 1 detik pun saya tidak berzikir kepada Allah. Pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib menyangka di atas al-haq. Ingin mati dalam keadaan husnul khatimah dengan berzikir kepada Allah. Ini pemikiran yang sangat keji. Sangat jelek. Perbuatannya mungkar melanggar syariat. Tetapi syaitan berhasil menipu mereka. Menganggap itu perbuatan yang terbaik. Membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dikatakan itu adalah perbuatan yang terbaik. Bagi seorang Khawarij. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kami akan membacakan di sini kaum muslimin. Kisahnya panjang tapi waktunya singkat. Kita akan bacakan keterangan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madhari dalam kitab beliau rahimahullah ta'ala Al-Muqtad Kafsh Shitar ketika beliau ditanya tentang Khawarij.
zaman dulu dan Khawarij zaman sekarang. Jawaban dari beliau diawali dengan yang tadi kami sampaikan, kisah panjang Khawarij. Dimulai pemikiran ini oleh Abdullah bin Sabal Yahud, mencela pemerintah dan seterusnya. Kemudian beliau berbicara tentang Khawarij yang ada di zaman itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada perbedaan Khawarij zaman dulu dengan Khawarij zaman sekarang. Khawarij zaman dulu ya kaum muslimin, mereka kesalahannya adalah dalam satu hal. Itu memberontak kepada pemerintah yang sah. Mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini berkaitan dengan itu. Tetapi yang sekarang ini, saya bacakan Khawarij yang ada di zaman sekarang ini. Mereka ini kaum muslimin adalah orang-orang yang munharifun. Orang-orang yang menyimpang jauh. Misal tokoh yang terbesar yang menggerakkan gerakan revolusioner atau pemberontakan di zaman kita sekarang ini adalah Sayyid Qutb. Langsung disebut oleh beliau. Kata beliau, Sayyid Qutb ini kaum muslimin adalah orang yang menaburkan pemikiran Khawarij. Bahkan beliau mengatakan, wa fi hadzal bilad Sayyid Qutb najiduhu munharifan min alif al-aqidah ila ya'iha. Orang ini rusak akidahnya dari alif sampai ya. Kalau bahasa kita dari A sampai Z-nya. Dia adalah Abu Thawrah wa qaiduha. Dia adalah pemimpin pemberontak yang ada di alam semesta ini. Dia adalah pemimpinnya yang menyebarkan pemahaman Khawarij yang sekarang ini katsir min talamidihi min al-ikhwan muslimin. Banyak sekali murid-muridnya yang bergerak di mana-mana di kalangan kaum ikhwan muslimin yang mereka merusak akidah umat Islam dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran Khawarij zaman dulu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Kalian bisa melihat mereka ini melakukan berbagai macam keburukan-keburukan. Di antaranya adalah kitab-kitabnya Ahmad Ar-Rashid, kitabnya Muhammad Qutb, dan kitabnya Ikhwan Muslimin. Di mana mereka adalah orang-orang yang ada di zaman kita sekarang ini menyebarkan pemahaman Khawarij wal'iyadu billah. Inti dari apa yang kita sampaikan oleh kaum muslimin adalah ucapan Imam Al-Barbahari, jikalau engkau mendapati seorang yang menggerakkan umat untuk memberontak kepada wulatul umur, maka dia adalah seorang Khawarij. Berhati-hatilah kaum muslimin, ini adalah fitnah besar yang timbul dari itu keharaman-keharaman seperti safkud dima, mencucurkan darah kaum muslimin, merusak persatuan kaum muslimin, memberontak kepada wulatul umur, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Jam sudah menunjukkan 10:30. Ini adalah jamnya Ustaz kita, Ustaz Arif Muhammad Fiddin. Kita tunggu beliau. Dari anak cukup sekian. Materinya terlalu panjang. Sejarah Khawarij hanya 1 jam. Bingung ngomongnya Pak. Nah, ini kita belum menyentuh pemikiran mereka. Kalau disentuh pemikiran mereka, wal'iyadu billah. Tapi ya, waktu yang tidak mengizinkan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.